Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Kita sampai di halaman ke-17. Baik, kita lanjutkan di halaman 17. Kita baca, ini ada beberapa kalimat, ada 1 sampai 11. Kita baca dan kita artikan. Baik, yang pertama, an-najmu ba'idun. Ini kosakatanya sudah kita hafalkan semua. An-najmu ba'idun artinya apa? Ya, bintang itu jauh. An-najmu bintang, ba'idun jauh, bintang itu jauh. Yang kedua, ar-rajulu waqifun. Laki-laki dewasa itu waqifun berdiri. Yang ketiga, as-sukkaru hulwun. As-sukkaru gula, hulwun manis. Ini kosakata baru, manis, hulwun manis. Kemudian yang keempat, at-talibu maridun. At-talibu murid itu, maridun sakit. Murid itu sakit. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, ad-diku jamilun. Ayam jago itu, ayam jantan itu, jamilun indah atau bagus. Kemudian yang nomor 6, ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru buku tulis, lebih ke buku tulis ya. Daftarun buku tulis. Jadidun sudah ada di kosakata sebelumnya. Jadidun artinya baru, buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu ghaniyun kaya. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu itu artinya toko. Toko itu maftuhun terbuka. Kemudian yang nomor 9, al-waladu faqirun. Al-waladu anak kecil. Anak kecil itu faqirun, ini sudah jadi kosakata bahasa Indonesia ya, faqir. Ini miskin. Anak kecil laki-laki itu miskin. At-tufahu yang selanjutnya, at-tufahu ladzidun. At-tufahu artinya buah apel. Apel itu ladzidun enak atau lezat. Ladzidun. Nah, yang terakhir yang 11, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabibu dokter itu tawil, tawilun tinggi. Dokter itu tinggi. Dan al-maridu ini orang yang sakit ya. Orang yang sakit. Qasirun pendek. Jadi lawannya tawilun, qasirun pendek. Baik, itu kosakata, ada beberapa kosakata baru. Kemudian sedikit informasi atau penjelasan.
kita perhatikan di kata-kata yang ada di halaman 17 ini, dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 11 ini, kesemuanya kita perhatikan. Ini nanti kalimat ini, an-najmu ba'idun, ar-rajulu ba'idun, an-najmu ba'idun, ar-rajulu waqifun, dan lain sebagainya. Ini dalam bahasa Arab nanti disebut sebagai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ismiyah. Ini al-jumlatu al-ismiyatu. Jumlah ismiyah, atau ini kalimat sempurna. Jumlah nanti ada 2 jumlah, itu dalam bahasa Indonesia itu disebut kalimat ya. Nanti disebut kalimat. Jadi jumlah ismiyah itu kalau cara sederhananya itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Ini ada isim an-najmu, ini yang diawali dengan isim an-najmu, ar-rajulu, as-sukaru, at-talibu, ad-diku, dan lain sebagainya. Ini diawali dengan isim, namanya isim. Dan diperhatikan di setiap awal jumlah, awal kalimat ini selalu dia memakai alif lam. Ini semuanya pakai alif lam. Di sini alif lam, di sini ada 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 alif lam, dan selanjutnya ada alif lamnya semua, kita perhatikan. Jadi di awal kalimat itu pada umumnya itu pakai yang ada alif lamnya, disebut kemarin apa, ma'rifat. Itu isim ma'rifat. Isim yang di awal kalimat seperti an-najmu, ar-rajulu, as-sukaru, at-talibu, ad-diku, dan lain sebagainya. Ini nanti di dalam bahasa Arab disebut dengan namanya mubtada. 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 Itu pada asalnya mubtada ini harus berupa isim yang ma'rifah. Mubtada itu apa sih? Kalau kita belajar bahasa Indonesia secara gampangannya, kalau bahasa Indonesia kan ada kalimat misalnya ada Budi pergi ke pasar atau pergi ke sekolah gitu. Maka Budi ini dalam bahasa Indonesia kan kita sebut subjek. Pergi ini predikat. Sekolah ini keterangan ya, keterangan. Atau misalnya ada Budi membaca buku. Maka Budi ini sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Nah, ini itu jabatan kata. Kalau bahasa Indonesia jabatan katanya SPOK gitu. Sama seperti di bahasa Indonesia, bahasa Arab juga ada istilah jabatan kata. Nah, jabatan kata yang di awal kalimat ini, an-najmu ini, an-najmu, jabatan katanya adalah dia sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada. Ya, an-najmu ini, an-najmu ba'idun. Jadi an-najmu ba'idun, an-najmu ba'idun, ini dia sebagai mubtada. Ar-rajulu waqifun, ar-rajulu ini mubtada juga. As-sukaru mubtada, at-talibu mubtada, ad-diku mubtada, ad-daftaru mubtada, at-tajiru mubtada, ad-dukkanu juga mubtada, dan sebagainya. Pokoknya yang di awal kalimat yang ada alif lamnya ini semuanya nanti jabatan katanya di dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada.
yaitu isim yang ada di awal jumlah dan dia biasanya sebagai ma'rifah, pada umumnya ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya di belakang kata mubtada ini ada ba'idun, ada waqifun, ada hulwun, ada maridun, ada jamilun, ada jadidun. Ini nanti dia disebut sebagai dalam bahasa dalam bahasa Arab dia sebagai khobar atau khobar. Khobar ini kalau bahasa Indonesia disebut biasanya sebagai penyempurna makna mubtada. Jadi biar kalimat itu menjadi sempurna, maka harus ada mubtada, harus ada khobarnya. Dua hal ini harus ada dalam satu kalimat. Jadi seperti bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia ada SPOK. Kalau di bahasa Arab untuk yang jumlah ismiyah ini nanti dia susunannya adalah mubtada dan khobar. Jadi susunannya jumlah ismiyah itu susunannya adalah mubtada dan khobar. Ini secara sederhananya seperti itu. Sama seperti di bahasa Indonesia juga ada jabatan kata. Kita coba yang an-najmu ba'idun, an-najmu ini mubtada, ba'idun ini khobar. Yang kedua juga sama, ar-rajulu waqifun, ar-rajulu mubtada, waqifun sebagai khobar. Yang ketiga, nomor 3, as-sukkaru khulwun, sama, as-sukkaru mubtada, khulwun khobar. Yang keempat, at-talibu maridun, at-talibu ini mubtada, maridun sebagai khobar. Adiku juga sama, dia juga sebagai mubtada dan dia khobarnya mana? Khobarnya adalah jamilun. Nah, dan seterusnya seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah semata, dan jika ada salah dari ana dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi